mereka juga karena rata-rata sudah tua yang kerja di sini. Nah, mereka itu beda dengan kita kalau lihat gaji ya. Ada selisih sekitar 2000 ya selisih gaji itu kurang lebih kalau di Indonesia ya 8 juta kurang. Nah, itu sebetulnya bukan membedakan gaji pendapatan, tapi 2000 itu adalah tunjangan bulanan, jadi tunjangan tetap keluarga. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Air Explore Channel. Setelah absen kurang lebih ya hampir 2 minggu ya. Terima kasih sudah setia dengan channel saya, sehingga channel saya sudah mulai berkembang baik. Dan dukung terus, jangan lupa untuk yang baru bertemu dengan channel saya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan kabar berita-berita terbaru dari saya. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, walaupun telat ya, nggak apa-apa. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Baik, teman-teman, ada yang menarik di sini. Kemarin teman-teman saya sebagian bercanda ya, pada minta THR katanya. Pengen ngerasain katanya THR-an dari Saudi. Baik, sekalian kita bahas di sini THR atau yang kita kenal dengan tunjangan hari raya yang biasa kita terima setiap tahun menjelang berakhirnya Ramadan atau menjelang datangnya hari raya Idul Fitri. Biasanya kalau di Indonesia kita selalu terima ya, dapat semacam bonus lah dari perusahaan tempat kita kerja. Nah, perlu teman-teman ketahui, di sini di Saudi, mungkin juga di beberapa negara yang lain, walaupun itu negara muslim, itu tidak mengenal yang namanya tunjangan hari raya atau THR. Jadi termasuk di Saudi ini tidak mengenal yang namanya THR. Kalau yang tentunya yang kerja di perusahaan ya. Kalau yang kerja di rumahan itu sebetulnya tergantung dari kebijakan atau kebaikan dari majikan. Contohnya ada seorang PRT atau pembantu rumah tangga, itu biasanya bukan tunjangan resmi, THR resmi, tapi semacam bonus dari kadang-kadang gini, dari babanya atau dari suaminya keluarga di situ, kemudian ada juga dari madamnya atau dari istrinya ya, bahkan juga anak-anaknya, jadi dikumpulin, dapat bonus dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya dikumpulin, jadi banyak. Jadi seperti itu. Nah, sementara untuk sektor-sektor yang kerja formal yang di perusahaan itu sama sekali tidak ada yang namanya tunjangan hari raya. Nah, untuk beberapa perusahaan yang ada spare jam kerja bertambah, yang ada itu uang lembur ya. Jadi karyawan dipekerjakan lembur, pada akhirnya nanti dapat uang gajinya lebih daripada hari biasa. Contohnya yang kerja di swalayan, supermarket. Nah, kan di sini ada kebijakan begini, macam sekolah dan juga perkantoran. Selama bulan Ramadan itu jam kerja akan
sedikit berkurang. Contoh kalau di sekolah itu yang biasa misalkan masuk jam 7, itu ada perubahan jadwal masuknya jam 9, berarti ada 2 jam. Sama ketika di kantor pun eh, jam kerjanya akan masuk lebih siang, misalkan jam 2. Nah, jam 2 jam, sorry, 2 jam dengan jam pulang kantornya tetap, berarti ada 2 jam. Kalau si kantor mempekerjakan pekerjaannya tetap seperti hal-hal di luar Ramadan, misalkan tetap harusnya kerja jam 9 selama bulan Ramadan, masuknya ini tetap masuk jam 7, berarti ada 2 jam. 2 jam itulah yang akan dikategorikan lembur dan akan diberikan uang lembur pada akhir bulan atau pada saat perhitungan ya gaji gitu. Jadi seperti itu. Nah, contoh di sini di supermarket, kalau selama Ramadan itu kan kalau hari biasa begini, buka jam 9 pagi misalnya sampai jam 9 malam. Nah, selama bulan Ramadan itu supermarket itu kalau siang itu tutup. Bukannya biasanya asar. Ya, habis asar. Ada juga yang habis zuhur ya, sekitar jam 1, jam 2. Ada juga yang jam 4 berbuka. Nah, nanti supermarket di sini selama bulan Ramadan sepanjang malam buka sampai jelang sahur. Ya. Nah, nanti jelang sahur baru tutup. Nah, itu misalkan kalau ada pekerjaannya yang jam kerjanya melampaui batas di hari normal, maka itu akan dikategorikan masuk lembur dan nanti akan ada selisih pendapatan dari situ. Jadi bukan bonus, tapi memang dari pekerjaan yang kita kerjakan juga. Jadi seperti itu ya guys, teman-teman. Semua secara undang-undang di sini tidak ada yang namanya tunjangan hari raya. Karena pada prinsipnya sebetulnya di Saudi ini walaupun tidak ada THR, pada prinsipnya setiap bulan warga Saudi itu sudah diberikan tunjangan. Contoh, di perusahaan saya bekerja di Seidco ini banyak juga driver-driver atau supir yang asli Saudi. Nah, biasanya ya mungkin yang kurang kompetitif ya atau gimana lah, kita nggak tahu. Nah, mereka juga karena rata-rata sudah tua kalau yang kerja di sini. Nah, mereka itu beda dengan kita kalau lihat gaji ya. Ada selisih sekitar 2000 rial. Selisih gaji. Itu kurang lebih kalau di Indonesia ya 8 juta kurang. Nah, itu sebetulnya bukan membedakan gaji pendapatan, tapi 2000 itu adalah tunjangan bulanan. Jadi tunjangan tetap keluarga. Jadi di Saudi ini setiap kepala keluarga itu mendapatkan subsidi sebesar 2000 rial, tapi dengan syarat harus bekerja. Jadi ditransfer melalui gaji disatukan. Gitu. Jadi kalau kita dengan Saudi itu memang gajinya beda, tapi itu sebetulnya bukan gaji, itu tunjangannya mereka. Lalu gimana kita yang ekspatriat, yang pekerja-pekerja dari luar, termasuk juga dari teman-teman yang dari luar Indonesia? Apakah setiap bulan mendapatkan tunjangan? Tentu, cuma mungkin kadang-kadang kita nggak sadar ya. Nggak sadar dalam artian karena bentuknya bukan uang, ya kita nggak berasa apakah itu tunjangan atau bukan. Karena rata-rata semua kita ditempatkan dalam satu mes, yang mesnya itu juga sebetulnya apartemen ya. Jadi harga apartemen ini rata-rata kisarannya sekitar 1.500 per bulan. Ya, kalau ada subsidi 2.000, kita dapat 1.500. Memang kita tidak sendirian karena dalam satu apartemen ruangan itu kita terdiri dari beberapa orang ya, karena mungkin ya itu juga penghematan. Tapi ya sebetulnya kalau mau kita syukuri ya alhamdulillah, karena kita juga sudah dapat apa istilahnya tempat tinggal yang layak. Terus kita juga tidak bayar air, kita juga tidak bayar pemakaian listrik gitu ya. Berbeda dengan orang Saudi asli,
yang bekerja di sini, kan mereka dapat tunjangan 2.000. Ya kalau punya rumah, kalau nggak punya rumah berarti mereka juga ngontrak sama seperti kita dengan biaya 1.500 untuk kontrak saja ya. Itu di luar dari bayar listrik, termasuk air ya, karena air di sini bayar, nggak ada air sumur. Di sini tanahnya kering kerontang, kalau digali ke bawah itu nggak ada airnya, malah batu ya. Jadi memang air itu harus beli, entah itu buat MCK maupun untuk konsumsi minum, makan dan sebagainya. Jadi begitu teman-teman. Di Saudi ini tidak ada THR, tapi tunjangan itu selalu ada setiap bulan. Baik, semoga bermanfaat, jelas menambah ilmu dan wawasan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman saya dan semua subscriber saya di Indonesia maupun dimanapun berada. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.